ketika Nagaya tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah koin, atau tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menunjukkan jaringan blockchain mandirinya, maka tentu kita juga tidak akan pernah bisa menjadi member dari Akses. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya atau ingin berbagi. Pak Yunius. Selamat sore dengan Pak Niko ya, silakan Pak Niko. Betul Pak Yunius. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ini kan orang yang sangat tidak memahami tentang dunia kripto atau hal-hal semacam ini. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya sangat mendasar sekali. Saya melihat di halaman pertama itu dijelaskan bahwa Nagaya ini tergabung dengan Akses, SFA, dan GBC. Nah, saya ini buta tuli, Pak. Untuk itu, mohon dijelaskan supaya saya juga bisa menjelaskan lagi kepada calon-calon leader yang lain. Terima kasih, Pak Yunius. Oke, baik ya. Jadi yang Pak Niko pertanyakan itu adalah soal legalitas. Nagaya terregistrasi atau terdaftar resmi itu di pemerintahan Singapura. Ya, jadi kita memiliki regulasi ya di negara Singapura, dan kita bisa cek untuk pendaftaran Nagaya ya sebagai perusahaan kita di Singapura itu bisa lewat website akra.gov.sg, yaitu adalah website resmi dari pemerintah Singapura yang untuk kita bisa mengecek ya tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar resmi di sana ya, akra.gov.sg. Itu yang pertama. Yang kedua, Nagaya juga secara sadar ya, tanpa ada paksaan, tanpa dihimbau, jadi secara sukarela kita juga mendaftarkan diri menjadi anggota dari SFA. SFA ini adalah Singapore Fintech Association. Nah, apa tujuannya Nagaya ini mendaftar di SFA? Lagi-lagi sebenarnya ini untuk meningkatkan kredibilitas dari Nagaya itu sendiri. Karena tentunya untuk menjadi anggota SFA ada komitmen-komitmen yang harus dipenuhi. Ada standar-standar mutu, kualitas mutu yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar di sana. Ya, belum lagi dengan menjadi anggota SFA itu artinya Nagaya memberi diri untuk diawasi untuk segala kegiatan yang menyangkut dengan ketentuan hukum di sana ya, yang berhubungan dengan fintech tentunya. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah Nagaya juga secara sukarela mendaftarkan diri jadi member Akses. Akses ini adalah Asosiasi Cryptocurrency dan Industri Blockchain Singapura. Nah, sama halnya dengan SFA, artinya dengan Nagaya menjadi member Akses, kredibilitas kita juga meningkat. Ya, karena akan ada persyaratan minimal untuk bisa bergabung di sana. Ya, dan sekaligus teman-teman yang saya bisa garis bawahi adalah dengan Nagaya ini menjadi member Akses, maka kita bisa memastikan sekarang bahwa Nagaya ini benar-benar memiliki jaringan blockchain mandiri. Ya, karena kalau Nagaya ketika mendaftar tidak bisa membuktikan bahwa kita ini adalah koin, kita sudah memiliki jaringan blockchain mandiri, ya maka kita tidak mungkin diterima sebagai member. Ya ibaratnya ya teman-teman yang seringkali teman-teman
kita bukan dokter, ya kita tidak memiliki sertifikat dokter, kita ingin mendaftar sebagai anggota IDI, Ikatan Dokter Indonesia, bisa tidak teman? Kan nggak bisa, ya. Nah, demikian juga dengan Nagaya. Ketika Nagaya tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah koin, atau tidak bisa membuktikan atau tidak bisa menunjukkan jaringan blockchain mandirinya, maka tentu kita juga tidak akan pernah bisa menjadi member dari Akses. Ya, jadi Akses ini teman-teman juga berfungsi sekaligus sebagai validator yang memvalidasi apakah benar Nagaya ini punya integritas jaringan blockchain mandiri atau tidak. Ya, nah jadi kalau Anda adalah orang awam yang sama sekali seperti Pak Niko tadi katakan baru di bidang industri blockchain, tidak bisa memvalidasi sendiri, maka Pak Niko bersyukur karena Nagaya sebagai anggota dari member atau sebagai member dari Akses sendiri adalah validator, Pak. Nah, dengan kita tercatat sebagai anggota dari Akses, itu membuktikan bahwa Nagaya sedari awal itu memiliki integritas blockchain sendiri, ya. Jadi teman-teman, Pak Niko dan teman-teman, Nagaya tidak harus kok, ya, menjadi member Akses, member SFE. Dengan mendaftar di Singapura saja, tentunya itu sudah menempatkan Nagaya berbeda ya dengan kebanyakan developer kripto lain di luaran sana yang tidak memiliki regulasi sama sekali, atau mayoritas tidak memiliki regulasi, tidak terdaftar di mana-mana. Ya, dengan terdaftar saja di Singapura dan Korea Selatan itu sudah sesuatu gitu. Ya, apalagi sekarang dengan kita menjadi member SFE dan Akses, ya, maka menunjukkan sebuah komitmen. Ya, Nagaya ini benar-benar menunjukkan komitmen untuk berada di bawah pengawasan. Ya, jadi mengherankan sekali jika ada orang yang berpikir Nagaya ini nggak jelas. Ya, Nagaya ini bahkan ada beberapa yang memprediksi bahwa kita bakal scam. Itu mengherankan sekali. Ya, yang pasti mereka nggak tahu, mereka nggak paham apa sebenarnya manfaat dari kita menjadi member SFE dan Akses. Ya, teman-teman, bukan karena saya manajemen saya berbicara seperti ini. Kalau teman-teman paham fungsi dan peran dari SFE dan Akses, mereka bukan cuma sekedar sebuah asosiasi ya buat gagah-gagahan saja di Singapura. Mereka ini dibentuk untuk mengawasi teman-teman. Ya, jadi partner, rekanan dari pemerintah Singapura. Asosiasi dibuat untuk menjadi partner dan sekaligus menjadi pembina dan pengawas dari setiap anggota mereka. Ya, jadi dengan kita menempatkan posisi sebagai anggota, artinya secara sukarela kita ini berada di dalam pengawasan dari Singapore Fintech Association dan juga pengawasan dari Akses. Ya, semoga jawaban ini sesuai dengan harapan Pak Niko. Iya, terima kasih banyak Pak Yunias. Saya sangat mengapresiasi dan jawaban Bapak melebihi dari yang saya perkirakan. Lebih luas dan lebih dalam, semakin memperkuat saya untuk meyakini Nagaya sebagai pilihan yang memiliki dasar legalitasnya kuat. Terima kasih banyak Pak Yunias. Baik, sama-sama Pak Niko. Ya, silakan.